Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yaitu analisis teknik metode penelitian kualitatif dan pengujian keabsahan hasil penelitian. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Ardi Wiranata Mogangga dengan NIM 9214211143. Yang kedua ada Muhammad Syahrul Edi dengan NIM 9214211160. Yang ketiga ada Windy Sehebeli dengan NIM 9214211161. Yang terakhir saya sendiri sebagai moderator Olviat Laode 9214211166. Baiklah, langsung saja pada materi yaitu teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengeksplorasi data yang bersifat tidak terstruktur alias kualitatif. Umumnya, analisis kualitatif dilakukan saat pengumpulan data hingga setelahnya data terkumpul. Umumnya, teknik analisis data ini berfungsi untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti dan menggambarkan beragam perspektif yang muncul dari partisipan atau sumber data. Selanjutnya, manfaat teknik analisis data kualitatif. Manfaat yang pertama, yaitu membantu memahami fenomena yang kompleks. Peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna, persepsi, dan pengalaman individu. Manfaat yang kedua, yaitu dapat mengidentifikasi berbagai perspektif. Peneliti dapat mengumpulkan berbagai perspektif dan sudut pandang yang muncul dari para responden. Yang ketiga, menemukan pola di balik data. Peneliti juga dapat menemukan pola dan tren di balik data yang diteliti, walaupun datanya tidak bisa diukur secara numerik. Selanjutnya, contoh teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis tematik. Analisis tematik adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang berfungsi untuk identifikasi dan pemahaman pola yang muncul dari data yang dianalisis. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif adalah teknik analisis yang berfungsi untuk memahami narasi atau cerita yang muncul dari data. Jadi, prosesnya kerap melibatkan terungkapnya elemen-elemen naratif seperti plot, karakter, konflik, dan resolusi. Yang ketiga, analisis fenomenologi. Analisis fenomenologi adalah pendekatan dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam menghadapi fenomena atau peristiwa tertentu. Selanjutnya ada contoh teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis grounded theory. Analisis grounded theory adalah jenis teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Pendekatan ini dikembangkan oleh dua sosiolog, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1960-an. Yang kedua ada analisis wacana. Analisis wacana adalah teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan memahami penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Yang ketiga ada analisis konten. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi teks atau media yang tersedia, seperti dokumen, artikel, buku, iklan, atau rekaman percakapan. Yang keempat ada kerangka analisis. Analisis framework alias analisis kerangka kerja adalah jenis teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian keabsahan data. Data yang diperoleh di lapangan adalah data yang masih mentah yang mana perlu diolah lebih lanjut supaya data yang sudah didapat bisa dipertanggungjawabkan. Setelah data sudah diperoleh, hal selanjutnya yang harus dilakukan peneliti yaitu menguji keabsahan data yang didapatkan. Ini merupakan hal terpenting dari proses penelitian kualitatif. Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan atau validitas, dan keandalan atau reliabilitas, disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan kriteria paradigmanya sendiri. Selanjutnya ada parameter keabsahan data. Dalam melakukan proses keabsahan data, maka dibutuhkan teknik pengujian keabsahan data. Proses dari pengujian keabsahan ini juga tidak terlepas dari 4 kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama ada credibility, merupakan derajat kepercayaan, yaitu suatu ukuran tentang kebenaran data yang dilakukan. Yang kedua ada transferability. Transferability atau keteralihan identik dengan validitas eksternal dalam tradisi penelitian kualitatif. Yang ketiga ada dependability, merupakan derajat keterandalan penelitian di mana seorang peneliti harus bisa menjaga kualitas proses dan hasil agar benar sebagaimana adanya. Dan yang keempat ada confirmability, derajat penegasan objektivitas, yaitu berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil peneliti dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir ada cara pengujian keabsahan data. Dalam teknik pengujian data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama ada perpanjangan keikutsertaan, yang kedua ketekunan pengamatan, yang ketiga triangulasi, yang keempat pemeriksaan sejawat, yang kelima analisis kasus negatif, yang keenam kecukupan referensial, dan yang ketujuh ada pengacakan anggota. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Akuntansi Malangan, Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. Nama jurnal yaitu Jurnal Akuntansi Multiparadigma, volume ke-6, halaman 175 sampai 340, tahun 2015, ditulis oleh Iwan Triyuwono. Direview oleh kelompok 6, tanggal 8 Maret 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun konsep kinerja klub sepak bola dengan menggunakan nilai-nilai lokal budaya Malang, khususnya budaya Arema. Subjek penelitian ini adalah konstruksi konsep kinerja klub sepak bola dengan menggunakan nilai-nilai lokal budaya Malang. Penelitian ini tidak secara khusus mengambil situs penelitian, misalnya klub sepak bola Arema atau Persema sebagai basis pengumpulan data empiris. Objek penelitian adalah budaya lokal masyarakat persepak bolaan di Kota Malang. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian berasal dari data non-empiris, sebagian yang lain dari data budaya masyarakat persepak bolaan Malang, dan data dari inspirasi peneliti sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah pendekatan spiritualis yang mengenalkan prosedur spiritual seperti zikir, doa, tafakur untuk mendapatkan inspirasi dalam menganalisis data. Penelitian ini menggunakan desain penelitian spiritualis yang tidak umum digunakan, dan metode yang digunakan sepenuhnya mengikuti gerak spiritual dalam diri peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi konsep kinerja klub sepak bola dengan menggunakan nilai-nilai lokal budaya Malang, khususnya budaya Arema. Penelitian ini menggunakan metafora bola sebagai alat untuk mengkonstruksi konsep kinerja klub sepak bola dengan mengolah data budaya lokal masyarakat persepak bolaan di Kota Malang. Konsep kinerja yang dibangun menggunakan bahasa walian, bahasa atau kata yang dibaca dari belakang khas Malang. Kekuatan penelitian ini terletak pada pendekatan spiritualis yang digunakan, yang memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi konsep kinerja klub sepak bola dengan menggunakan nilai-nilai lokal budaya Malang, khususnya budaya Arema. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsep kinerja klub sepak bola dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metafora bola sebagai alat untuk menganalisis data yang memberikan dimensi kreatif dan inovatif dalam pendekatan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah bahwa pendekatan spiritualis yang digunakan tidak umum dalam penelitian ilmiah, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam validitas dan reliabilitas data. Selain itu, penelitian ini tidak secara khusus mengambil situs penelitian, misalnya klub sepak bola Arema atau Persema, sebagai basis pengumpulan data empiris, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Terdapat juga keterbatasan dalam metode penelitian spiritualis yang tidak memiliki standar baku, sehingga dapat mempengaruhi keabsahan hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
bahwa konsep kinerja klub sepak bola dihubungkan dengan nilai-nilai lokal budaya Malang dengan fokus pada spiritualitas, kebenaran, dan keikhlasan. Penelitian ini menekankan bahwa orientasi ke dalam adalah refleksi dari budaya lokal Malang yang membalik kepentingan materi ke kepentingan spiritual. Dengan menggunakan paradigma spiritualis, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsep kinerja klub sepak bola dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal Kota Malang. Selanjutnya, review jurnal dengan judul Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, volume dan halaman, volume 6 halaman 175 sampai dengan 340, tahun 2015, penulis Tumirin dan Ahim Abdurrahim. Reviewer kelompok 6, tanggal 8 Maret 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap makna dari pengorbanan biaya dalam upacara adat Rambu Solo di Tanah Toraja. Subjek penelitian adalah masyarakat Tanah Toraja yang terlibat dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo. Objek penelitiannya adalah makna dari pengalaman orang yang melakukan upacara Rambu Solo serta pelaksanaan upacara dan bukti penguburan mayat. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan fenomenologi untuk mengungkap makna dari pengorbanan biaya dalam upacara adat Rambu Solo di Tanah Toraja. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang melakukan upacara Rambu Solo, serta pengambilan data dilakukan dengan turun lapangan untuk mendatangi situs penelitian, yaitu tempat upacara dan goa tempat mayat dikuburkan. Hasil wawancara direkam dan disertai bukti foto untuk ditranskripsi dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna biaya dalam upacara Rambu Solo didasarkan pada pengalaman orang yang melaksanakan upacara tersebut. Fenomenologi digunakan sebagai alat analisis yang tepat untuk mengungkap kesadaran akibat pengalaman, karena tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan, serta bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap makna biaya yang tersembunyi dalam perayaan adat Rambu Solo Tanah Toraja dengan menggunakan bingkai konsep matching. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan teknis analisis yang disarankan oleh Chris Will 2013 yang terdiri dari beberapa tahap seperti mendeskripsikan pengalaman personal, membuat daftar pertanyaan penting, mengambil pertanyaan penting untuk diambil sebagai unit makna, membuat deskripsi tekstual atau apa yang dialami, membuat deskripsi struktural atau bagaimana pengalaman terjadi, dan menulis esensi pengalaman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pengalaman mendalam tentang makna biaya dalam konteks budaya Tanah Toraja, serta menggali konsep matching dan perspektif yang berbeda, yaitu organisasi bisnis dan perspektif budaya. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan fenomenologi yang memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna biaya dalam upacara adat Rambu Solo di Tanah Toraja melalui wawancara dengan informan yang melakukan upacara tersebut. Metode pengambilan data yang melibatkan turun lapangan dan pengambilan bukti foto juga memberikan kekuatan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman orang yang melaksanakan upacara Rambu Solo. Kekurangan penelitian. Kelemahan penelitian ini mungkin terletak pada keterbatasan generalisasi hasil penelitian karena fokus pada pengalaman individu dalam konteks budaya tertentu. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam analisis data juga dapat menimbulkan subjektivitas dalam penafsiran hasil penelitian. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang makna biaya dalam konteks budaya Tanah Toraja dan konsep matching dari perspektif organisasi bisnis dan perspektif budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengorbanan biaya dalam upacara adat Rambu Solo di Tanah Toraja memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berhasil mengungkap makna biaya yang tersembunyi dalam perayaan adat Rambu Solo.
dengan menggunakan bingkai konsep matching dan perspektif organisasi bisnis dan perspektif budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep matching dalam perspektif organisasi bisnis memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menandingkan antara pendapatan dan biaya dalam usaha memperoleh keuntungan. Namun dalam perspektif budaya, makna biaya dalam upacara adat Rambu Solo tidak selalu sesuai dengan konsep matching yang digunakan dalam akuntansi modern. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti interaksi yang kuat antara akuntansi dengan lingkungan sosial masyarakat, serta peran akuntansi dalam membentuk realitas di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang makna biaya dalam konteks budaya Tanah Toraja, serta menggali konsep matching dari perspektif yang berbeda, yaitu organisasi bisnis dan perspektif budaya. Ini menunjukkan bahwa biaya tidak selalu ditandingkan dengan pendapatan untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana akuntansi modern untuk organisasi bisnis. Dalam perspektif yang berbeda, makna biaya dapat memiliki arti dan makna yang berbeda.